sekarang sebelum lebaran kita mau ngomongin salah satu serial original Netflix ya. Iya. Yang diproduksi sama A24. Yes. Gokil. Judulnya adalah Beef. Berjumlah 10 episode ya. Iya, masing-masing kurang lebih 30 menitan, setengah Iyalah, jaman lah ya. setengah Ada jaman kurang, ada lah. yang lebih ya. Dibintangi oleh 2 aktor Asia ya. Yang satu siapa lagi kalau bukan Stephen Kesayangan Yeun. aku. Iya. Glenn. Iya. Yang mati di Walking Dead. Gara-gara dia mati tapi dia bisa main di sini. Coba kalau enggak Masih lanjut di aja sana. lanjut Walking Dead dia. Iya, ada spin off lah, tapi kan paling enggak. Beruntung loh Glenn tidak lanjut di Walking Dead ya. Dan satu lagi ada Ali Wong ya. Yes. Ini juga aktor Asia wanita yang menarik ya. Dia kayak komedian juga gitu. Mereka jadi Danny dan Amy ya. Dan ceritanya adalah tentang mereka yang berawal dari marah di jalan. Hal sepele ya Yoi. sebenarnya ya. Jadi si Danny mau mundurin mobil, tiba-tiba si Amy Mau datang lewat Nah, dan nggak jadi, malah diklaksonin tuh sama si Amy. Si Danny kan kesel. Udah gitu si Amy-nya malah ngacungin jari tengah. Jadinya Danny sama Amy ini saling ini aja, pokoknya mah saling balas dendam gitu. ya Allah stupid. Dengan semua cara apapun itu gitu. Gila sih Dari itu parah. masuk ke rumahnya, ngeganggu bisnisnya, apapun itulah Parah, pokoknya. parah. Dari premis yang kelihatan sederhana itu, ini agak dalam ya ceritanya. Iya. Karena ini ngomongin soal amarah, trauma, depresi gitu kan. Iya. Kayak semuanya gitu. Genrenya juga banyak gak sih? Iya. Bukan komedi doang, ada horornya juga, Iya. ada kriminalnya juga, ada dramanya, ada romance-nya. Iya, benar-benar. Segala rupa ada sih di sini. Segala rupa ada, bener. Itu seru sih gitu. Iya, Jadi gila sih. 10 episode ini tuh kayak roller coaster lah. Karakternya lah sudah pasti. Dua orang ini gila banget ya. Iya sih. Danny Cho dan Amy Lau sering sebel sama kelakuan mereka, ikut emosional juga, tapi kesian juga gak sih? Iya, itu Somehow, dia. Iya, jadi kayak sebentar sedih, sebentar kesel juga. Ngapain sih lo begini? Masalah orang itu nggak bisa dilihat dari permukaan doang sih ya. Iya. Di sini tuh kayak ngeliatin itu gitu. Danny begini, Amy begini itu ada sabab-musababnya gitu. Iya. Jauh dari Iya. masa lalu yang kita nggak pernah tahu gitu kan. Iya, benar. Jadi kayak terakumulasi akhirnya jadi seperti ini. Akar masalahnya ya dari mereka kecil ya. Iya, Kayak misalnya si Danny itu karena dia sering dibully, dia merasa sendiri, terus dia happy punya adik. Jadi ya udah dia merasa pingin sama adiknya mulu gak sih? Padahal adiknya tuh udah gede. Sedangkan kalau si Amy itu dari trust issue ke orang tua atau ke orang lah ya. Iya, Dimulai dari ayahnya kan yang Iya. dia ngelihat yang tidak kayak gitu-gitu. Jadi ya udah akarnya sebenarnya ya dari zaman kecilnya dulu gitu. Seru sih ngulik 2 karakter ini sih aku ngerasanya gitu. Karena nggak ada habisnya gitu dan itu yang bikin kita jadi rooting juga sih gitu. Iya. Meskipun mereka nyebelin tapi ya gimana dong ya emang kayak gini gitu. Manusia mah tidak hitam dan putih. Iya. Itu bagus sih. Selain 2 karakter ini, suaminya si Amy atau adiknya si Danny atau sepupu dan lain-lain lah itu juga Iya, bagus. bagus semua ya. Bagus dan semuanya vital gitu loh buat plotnya ya. Iya. Kita pikir kayak di awal-awal cuman ya udah sporting tapi nanti lama-lama makin kusut gitu. Iya, jadi kemana-mana kan ini tuh sampai bahkan bosnya si Jordan, si Jordan juga kena kebagian. Ya, Itu kayak aduh. Gila sih itu. Pokoknya semuanya tuh karakter di sini tuh menarik banget sih. Aku tuh nggak nyangka gitu ya. Jadi per episode itu oke lah mereka emosi dan saling balas dendam, tapi nggak nyangka bakalan se-chaos itu. Eskalasinya tuh gila gak sih? Dari yang cuman kayak di rumahnya ngencingin sampai edan-edan gila. Gila itu parah banget sih. Jadi sampai makin jauh nggak kontrolnya tuh makin edan ke belakang. Itu ngagetin sih. Benar-benar padahal di episode berapa gitu ada time skip gitu ya. Iya, 8 bulan itu kayak udah kemudian udah turun gitu loh. ternyata makin chaos. Itu udah kayak udah mau happy, masing-masing udah happy. Bisa digituin dulu anjir gitu ya. Jangan lupakan soundtrack-soundtracknya lah. Benar. Itu relate banget sih. Soalnya kan di sini diliatin sebenarnya secara nggak langsung Amy sama Danny ini umurnya hampir 40 lah. Iya kan? Iya, kelahirannya kan ada nanti ya, ada 80 berapa gitu. Jadi bener-bener pemilihan soundtracknya emang pas banget Iya. Semuanya band yang kalian pasti kenal lah. Iya. Kalian siapa nih yang nonton umur berapa dulu? Iya, umur 30-an ke atas pasti tahu lah ini semua. Incubus, Basteng, Smashing Pumpkin, Sugar Ray. Ada Kian gak sih? Iya ada. Ada ya? Benar-benar. Ada Terus kayaknya. ada System of a Down. Ada kan yang si itu main gitar. Iya itu bagus tuh si Stephen Yeun main gitar ya, yang mainin Incubus, Incubus yang Drive itu.
Itu oke banget sih. Aku suka banget baju-bajunya Amy dan suaminya. Itu kayak lucu-lucu banget. Di sini kan dia kan artis ya, bisa dibilang artis lah, si suaminya artis, seniman gitu lah. Seniman ya. Gak semua orang loh bisa pakai sweater, tapi enak banget dilihat gitu. Gitu ya. Iya, sweater dan outer yang gemes itu, gak semua orang lo bisa cocok, tapi ya ampun gemes banget. Yang menarik juga adalah judul setiap episode pas memulai ya, quote dari penulis-penulis terkenal katanya. Jadi ditaruh di situ. Dan kamu tau gak sih art-artnya itu yang gambar-gambar aneh itu kerjaannya yang jadi Isaac aslinya adalah artis gitu, seniman juga. Dan dia yang bikin itu. Kelihatan sih ya. Tapi bagus sih Isaac di sini, actingnya juga. Iya, nyebelinnya dapet ya. Apalagi nanti Isaac punya 2 anak buah. Yang satu kayak Kocan. Aku tuh lupa pengen moto. Kayak Kocan banget. Kacamata, celana, sepatu, kupluk. Antara bisa menebak atau tidak bisa menebak endingnya. Cuman endingnya ini sih bagus banget sih. Terus ngagetin sih. Iya, benar-benar. Menurut aku sih series ini 3 episode terakhirnya mantap sih. Gila sih. Maksudnya dari yang chaos banget sampai benar-benar kontemplatif sih. Itu kayaknya 3 episode terakhir harus ditonton langsung gitu ya, biar Paul. Oh, jangan dibesokin. Iya, benar. Soalnya itu kayak terus gitu kan. Iya sih. Gitu. Enggak ada jeda dulu gitu kan. Kalau episode sebelumnya kan emang kayak satu episode tuh kayak udahan dulu. Lebih baik mana antara 2 orang ini? Lebih mending mana lah, gimana ya pertanyaannya tuh? Ya gimana ya, kayak sama aja sih kalau kata aku. Sama-sama gendeng ya? Iyalah. Karena kan yang namanya penderitaan mah tidak bisa diukur menurut aku sih. Jadi kayak mereka berdua sama-sama menderita gitu, cuman dengan caranya masing-masing aja gitu. Cuman ya balik lagi sih kalau buat aku, karena si Amy itu ada uangnya, jadi penderitaannya agak sedikit berkurang dibanding sama Danny. Danny tuh kayak segalanya nggak ada nggak sih? Iya. Keluarga nggak ada, adik nggak ada, uang nggak ada, pekerjaan nggak ada. Maksudnya kalau Amy tuh masih ada suaminya, masih ada anaknya, masih ada uang. Jadi masih lumayanan lah gitu. Tapi kan tetap aja ketika momen itu ngambil keluarganya, dia juga bisa stres gitu kan. Iya. Maksudnya tinggal semua juga bisa dipertahankan dengan uang sih. Memorable apa? Ada nggak? Jordan terbaik. Itu kaget gue asli. Aku juga nggak nyangka bakal gitu. Gak nyangka loh ada begituannya asli. Kirain bakal bego-bego aja terus. Iya, ternyata. Makin lama makin dark anjir. Iya, udah gitu pas Paul manjat juga kan kirain, tapi untungnya itu mengoyak-ngoyak ini anjir, perasaan. Anjay gitu. Itu di situ aku kerasa banget sih. Dan episode 10 sih aku suka yang pas mereka mabuk. Oh iya, gara-gara makan buah apa? Elderberry gitu. Itu apaan sih? Si Danny ngomong nggak kerasa dulu kita lahir. Itu bego sih. Sekarang udah di sini. Apa hubungannya? Terus ringkasan yang bagus. Apa anjir? Terus beberapa detik kemudian muntah bareng. Itu rangkuman hidup seperti apa itu kayak gitu. Pas anaknya Amy si June yang lahir bulan April dan April yang lahir bulan Maret. Tiba-tiba si itu bego banget sih. Iya. Jadi kita akan kemana? Senengok lah, tuh anak lagi makan sama anjingnya. Iya. Terus udah dan senangnya adalah anak itu senang diculik. Ya bukan diculik sih sebenarnya. Makanya pas si Paul ngomong gini, terus lo ngapain mau kesini? Itu tuh kayak di situ tuh sebenarnya hidup itu adalah pilihan gak sih? Tapi kenapa si Danny selalu mengambil pilihan yang salah? Iya benar. Kenapa sih? Terus ya itulah momen-momen yang kayak ternyata kebakarannya adalah jeng-jeng gitu. Iya, banyak momen-momen yang kita pikir ini ternyata twist yang kayak gitu ya. Twist adalah dikit-dikit gitu, tapi ya cukup lumayan sih bikin kita menerka-nerka. Iya. Terus tiba-tiba Paul datang ke rumah atau pas Danny tidak sengaja melihat tato. Itu kayak momen-momen gitu-gitu loh. Itu gila sih emang series ini. Iya bagus sih penulisannya. Semuanya disimpan gitulah dan semuanya ada payoff-nya gitu. Oke, kalau kayak gitu kita harus kasih skor dulu lah. 9 rice cooker Kelly Clarkson per 10. Gue 9 lah ya. Sama, ini emang series yang menarik lah. Aku 9,5. Aku 9,5. 9,8, 10 boleh gak? Boleh. Iya, pokoknya aku suka deh. Aku suka banget. Mohon maaf nih. Bebas. Dan ending di episode terakhir itu endingnya itu bingung kan mau gimana. Masa mau baikan doang atau masa mau dendam terus aja. Tapi di endingnya itu gila.
Dan Gila. yang ngagetin yang di terowongan gak sih? Iya, Kayak mereka bener, udah bener. ikrip gitu tiba-tiba. Ya nggak salah sih suaminya ya. Iya benar. Takut lah. Udah anaknya, ininya segala, istrinya nggak Iya, pulang. Jadi sangkainnya kan kenapa gitu. Itu sumpah ngagetin. Dan Pas di rumah sakit di lah. rumah sakit, Waduh, ya ampun aku gila. bukan sedih, terharu aku. Ditambah itu lagu Smashing Pumpkin ya itu di situ. Iya. Mayones. Waduh. Iya, itu ending yang keren Mantep juga. sih. Kata kreatornya sih katanya sebenarnya dia udah ada ide buat 3 season gitu. Oh gitar. Tapi dia emang pinter bikinnya, udah 1 season tuh emang kayak beres gitu ya. Oke. Bagus, maksudnya in case kalau nanti Netflix mau lanjutin Lanjut gitu. ini mah yakin Gitu. kalau kayak gini. Ya udahlah, nonton aja ya Beef di Netflix. 10 episode doang. Ya, Setengah pendek. jaman doang. Ya. Ya mungkin libur lebaran ini bisalah binge watching ya. Dan ya udah, seperti biasa jangan lupa apa? Jangan lupa like, subscribe, komen. Dan juga follow medsosnya Sinekrip ya. Iya. Dan ini review terakhir kita sebelum lebaran kali ya. Oh ya, Nggak akan ada lagi review karena mau lebaran dulu. ya selamat lebaran Betul, buat mohon yang maaf lahir batin merayakan. Mohon maaf lahir batin. Betul, dan ya udah, hati-hati jangan kecapean. Oke, Oke, sampai ketemu lagi. Bye bye. bye bye.